Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa jami'i ashabin nabi wa ahli mutahirin radhiyallahu anhum وجميع الأولياء والعلماء والنقباء والنجباء والبدلاء والمفسرين والمحدثين والمحققين ومؤلف كتب السلف وسيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي الحسن علي الشاذلي وسيدنا محمد حق النازلي وسيدنا أحمد بن علي البولي وسيدنا عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا إمام شافعي إمام حنبلي إمام حنفي إمام مالكي رضي الله عنهم وإلى حضرة الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة جميع الأولياء التسع فنجاوي وإلى حضرة مؤسس نهضة العلماء وجميع المشايخ الساروني كي حجي مسلم بن تسليم كي حجي غزالي بن لاله كي حجي عمر بن هارون كي حجي خالد بن هارون كي حجي شعيب بن عبد الرزاق كي حجي مخادل شعيب كي حجي فكي إمام خالد كي حجي عبد الرزاق إمام خالد كي حجي عمر فاروق إمام خالد كي حجي روقي بن مرتضى كي حجي عبد الله بن عبد الرحمن كي حجي أحمد بن شعيب كي حجي عبد الرحيم أحمد Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad, Kiai Haji Abdul Jalil Ahmad, Kiai Haji Zubair Dahlan, Kiai Haji Maimun Zubair Dahlan, Kiai Haji Ma'ruf Zubair Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahid Mbah Soleh, Mbah Saman, Mbah Maulana, Mbah Abdullah bin Abdul Aziz Al-Hadrami, wa jami'il awliya'i hadhil qaryah Pongpongan, wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa man ajazani ilal muntaha. Kiai Haji Raqib Mabrur ila muntaha, Kiai Haji Faqih Imam Khalil ila muntaha, wa Kiai Haji Abdurrahim Ahmad ila muntaha, wa ila hadrati wali walidayya wa zawjati Nurifa Faizuddin wa bi Munaddan al-Musan, wa khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitab Madul Ghaya wa Taqrib al-Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain al-Asfihani taqammadahu Allah bi rahmatihi ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قدس الله سرهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ومن حبنا إليك يا الله وجميع التلاميذ والتلاميذات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. Wa in akrahu iyaha bidhahabin aw fiddah aw syarrata lahu tu'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Faslun utawi iki iku fasol suici ponja
Wa idza tafa'alan tatkalane nyerahake sapa wong ila rajulin marang wong lanang nyerahno ardon ing tanah ing sawah liyazra'aha trapun nanduri sapa rajul ha ing ardon wasyarata lan nyaratake sapa wong lahu marang rajul nyaratno juz'an ing bagian makluman kang kinaweruan min rai'iha saking hasile ardun lam yajus mongko ora wenang apa taf'u wa in akroha lan lan lamun nyewaake sapa wong hu ing rajul iyaha ing ya ardun nyewakno bidahabin kelawan emas au fiddatin utawa perak au syarata utawa nyaratake sapa wong lahu marang rajul nyaratno ta'aman ing panganan makluman kang kinaweruan fi zimmatihi ing dalem tanggungane rajul jaza mongko wenang apa syarat bab menerangkan tentang hukum mukhabarah. Ada mukhabarah, ada muzara'ah. Kali ini kita membahas tentang garap sawah. Aturane garap sawah. Mukhabarah itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh amil atau pekerja atau penggarap sawah di lahan orang lain, yakni miliknya pemilik sawah, dengan upah sebagai hasil yang keluar dari lahan tersebut, sedangkan benihnya dari amil atau penggarap sawah. Pun dadi ono pemilik lahan, ono penggarap lahan. Ada dua orang ya, pemilik lahan dan penggarap lahan. Kalau penggarap lahan, kalau benihnya itu dari penggarap lahan, itu dinamakan mukhabarah. Jika benihnya dari pemilik lahan, namanya muzara'ah. Pon pahami definisinya dulu. Mukhabarah dan muzara'ah. Kalau mukhabarah itu benihnya dari penggarap lahan atau amil atau pekerja, berarti penggarap. Nggih, wis ngene wae. Aku duwe sawah, contohnya aku duwe sawah. Aku duwe sawah, sampean duwe benih tapi gak duwe sawah. Sampean duwe benih tapi gak duwe sawah. Saya punya sawah, tidak punya benih. Kemudian kita akad.
Jikalau benihnya dari sampean, iki namanya mukhabaroh. Paham ya? Kemudian jika benihnya dari saya, namanya muzaroah. Tak baleni, saya sebagai pemilik lahan, kamu sebagai penggarap lahan. Jikalau benihnya dari kamu sebagai penggarap lahan, maka dinamakan mukhabaroh. Jikalau benihnya dari saya sekaligus pemilik lahan, juga benihnya dari saya, maka itu namanya muzaroah. Pohon paham? Ini istilahnya begitu. Jadi mukhabaroh itu pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap sawah di lahan orang lain, di lahan pemilik sawah, dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut. Perhatikan, dengan upah sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut. Sedangkan benihnya dari penggarap sawah. Bon paham? Lah terus mese piye, Pak? Mese dihitung tersendiri. Nggih. Mesnya itu obat-obatane mese itu dihitung tersendiri. Jadi masuk pengeluaran nantinya. Jadi kalau misalkan kesepakatan saya pemilik lahan, kamu sebagai penggarap, kemudian kamu juga pemilik benih, kesepakatan 50-50 misalkan. Saya dapat 50%, kamu dapat 50% setelah dikurangi biaya. Mohon paham? Lah benihnya dihitung biaya tidak. Biaya itu meliputi mes, kemudian obat-obatan. Itu biaya. Pon paham ya? Iki jenenge akad mukhabaroh. Prosentasenya silakan kesepakatan di antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Kesepakatan. Pon paham ya? Paham tak dereng? Ada yang tanyakan? Monggo kalau ada yang tanya. Cukup? Kalau misalkan ada seperti ini kalau lahan sawah ya. Kalau di zaman dahulu itu kan kurma. Jika ada seseorang menyerahkan pada orang lain, pemilik lahan, pemilik kurma menyerahkan kepada orang lain, yaitu penggarap lahan, yang mana lahan tersebut terdapat pohon kurma. Sampean duwe pohon kurma, ora iso ngopeni, terus akhirnya sampean ngongkon minta tolong kepada penggarap lahan yang ada kurmanya, baik itu kurmanya sedikit ataupun banyak. Kemudian ia melakukan transaksi musakoh juga. Kemarin kan transaksi musakoh itu nyirami, merawat kurma dengan orang tersebut, maka itu masuk dalam kategori transaksi muzaroah. Jadi hukum muzaroah itu diperbolehkan.
Pun paham? Kenapa kok dibuat bagi hasil dengan yang jelas? Agar sama-sama saling mengamati. Berbeda kalau kita sewa tenaga, beda lagi loh ya. Sewa tenaga beda lagi. Jadi hasil dari akad muzaroah maupun akad mukhabarah itu setelah dikurangi biaya obat, ya, biaya obat, biaya mes dan kesemuanya itu baru diprosentase. Nah, prosentasenya itu berdasarkan akad di awal sebelum garap lahan. Oke. Jadi sebelum garap lahan itu harus sudah ditentukan prosentasenya 50%, 50% atau 40%, 60%. Nah, mungkin dikarenakan benih itu ya mungkin dia dari penggarap itu juga asalnya beli atau bagaimana, monggo diprosentasekan. Penggarapnya 60%, pemilik lahan 40% dari hasil bersih loh ya, dari hasil bersih, monggo. Nah, makanya akad itu harus di depan sebelum dikerjakan suatu pekerjaan. Jangan membuat akad ketika di tengah pekerjaan. Pun paham? Akad muzaroah, akad mukhabarah, definisinya apa tadi? Apa le? Akad muzaroah apa? Akad mukhabarah itu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap sawah di lahan pemilik sawah dengan upah yang diketahui, bagi hasil yang diketahui, dan benihnya dari penggarap lahan. Kalau muzaroah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap sawah dengan upah yang diketahui dan benihnya dari pemilik lahan. Pun paham? Nah, wallahu a'lam. Tiwas, bismillah.